Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kampus IAIN Palopo, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Hairana, Afifa Devitriani, Warohmah, Andi Muhammad Abdul Ghafur. Baik, di video kali ini kita akan membahas dua materi. Materi pertama, budaya organisasi. Materi kedua, kekuasaan dalam organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakan dengan organisasi lain. Itu artinya hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Peran penting budaya organisasi. Secara umum budaya ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. Digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan, mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Fungsi penting organisasi. Beberapa ahli juga turut menjelaskan fungsi penting dari organisasi yang diantaranya adalah sebagai berikut. Nadraha. Menurut Nadraha, budaya organisasi berfungsi sebagai identitas serta citra dari suatu masyarakat untuk mampu mengikat masyarakat tersebut. Robbins menjelaskan bahwa budaya organisasi berperan dalam menetapkan tapal batas identitas untuk suatu anggota di dalam organisasi, memudahkan munculnya komitmen, dan juga meningkatkan kemantapan dalam hal sistem sosial. Siagin menjelaskan bahwa budaya ini memiliki peran dalam menentukan batas perilaku, mewujudkan rasa memiliki untuk para anggotanya, mewujudkan rasa komitmen, meningkatkan ikatan kuat pada seluruh anggota, dan alat pengendali perilaku pada setiap organisasi di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Jenis atau tipe budaya organisasi terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, open and participatory culture. Jenis ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan hasil yang tinggi dan didukung dengan adanya rasa saling percaya pada bawahan. Sifat komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif, dan penuh perhatian, menyelesaikan masalah bersama, otonomi pekerja, dan berbagi seluruh informasi yang ada. Yang kedua, close and autocratic culture. Karakteristik dari jenis ini adalah adanya pencapaian tujuan pada hasil yang tinggi, tapi pencapaian ini akan lebih dinyatakan dan dipaksakan di dalam organisasi yang bersifat kepemimpinan otoraksi yang kuat. Contoh budaya organisasi. Yang pertama, budaya administrasi. Budaya administrasi di dalam suatu organisasi sangat diperlukan, seperti dalam hal surat menyurat, masuk dan keluarnya barang, pendapatan gaji karyawan, dan hal lainnya demi memperlancar performa perusahaan. Kedisiplinan. Budaya organisasi juga bisa berupa kedisiplinan, seperti dalam hal ketetapan dalam menyelesaikan pesanan pembeli, budaya ramah kepada pembeli, tidak telat datang ke kantor, dan lain sebagainya. Ketiga, pembagian wewenang yang jelas. Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam hal membagi wewenang. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas di dalam perusahaan, maka performa setiap anggota tidak akan maksimal karena mereka akan merasa kebingungan. Keempat, inovasi. Inovasi merupakan budaya yang mampu memotivasi setiap anggotanya untuk mampu melahirkan atau mengembangkan berbagai ide yang kreatif dan inovatif demi kesuksesan organisasi tersebut. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, innovation and risk-taking. Inovasi dan juga pengambilan risiko merupakan suatu tindakan dalam melakukan inovasi dan mampu mengambil risiko di dalam proses inovasi itu sendiri. Yang kedua, attention to detail.
perhatian yang lebih pada berbagai hal secara detail. Artinya adalah organisasi mengharapkan para anggotanya untuk mampu bekerja lebih detail, analisis, dan juga tepat pada sasaran. Yang ketiga, outcome orientation. Orientasi dalam hal manfaat artinya pihak manajemen harus memiliki orientasi atau fokus pada hasil atau manfaatnya dan tidak hanya fokus pada proses dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Yang keempat, people orientation. Orientasi pada anggota artinya pihak manajemen sangat memerhatikan adanya pengaruh ataupun manfaat dari suatu yang dihasilkan pada setiap anggota. Yang kelima, team orientation. Orientasi pada tim artinya tindakan memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim tersebut, bukan secara individu saja. Yang keenam, aggressiveness. Agresivitas adalah suatu kondisi di mana anggotanya akan cenderung lebih kompetitif dan juga agresif. Yang ketujuh, stability. Stabilitas artinya kondisi yang mana kegiatan organisasi tersebut akan lebih fokus dalam menjaga status quo sebagai lawan dari perkembangan. Yang pertama yaitu definisi kekuasaan. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kemudian menurut David N. Newstrom 1989 membedakan antara kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan wewenang merupakan pendelegasian dari manajemen yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu karakter kekuasaan. Karakter kekuasaan dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kekuasaan bersifat sengaja, karena meliputi kehendak, bukan sekedar tindakan acak. Yang kedua yaitu kekuasaan adalah alat atau instrumen. Yang ketiga yaitu kekuasaan bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Yang keempat yaitu kekuasaan melibatkan ketergantungan. Yang kelima, kekuasaan adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang keenam yaitu kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Kekuasaan bersifat situasional. Taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis kekuasaan. Menurut Friends and Raven, kekuasaan dapat dibedakan menjadi 5 tipe berdasarkan sumber sebagai berikut. Yang pertama, reward power, merupakan kemampuan seseorang pemimpin dalam memberikan janji-janji, atau dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin dalam memengaruhi bawahannya agar berperilaku tertentu atau melakukan tindakan tertentu melalui janji-janji yang menarik. Yang kedua yaitu legitimate power, merupakan sumber kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan formal. Seorang pemimpin mempunyai kekuasaan karena mendapatkan legitimasi dan kekuatan formal yang absah. Yang ketiga yaitu coercive power atau kekuasaan paksaan. Adalah kekuasaan pemimpin untuk memengaruhi orang lain dengan kekuatan memaksa, karena ini mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat kuat. Dengan posisi kuat tersebut, maka seorang pemimpin dapat memberikan perintah, dapat memaksa orang lain untuk bertindak tertentu. Yang keempat yaitu reward power. Tipe kekuasaan ini didasarkan pada suatu hubungan kesukaan atau liking, dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dalam uraiannya, seorang pemimpin akan mempunyai referensi terhadap para bawahannya yang mampu melakukan pekerjaan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu expert power,
Kekuasaan yang didasarkan pada keahlian ini memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan.